Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Miftahul Janah dari kelas BKR 4A. Di sini saya akan mempraktikkan proses konseling menggunakan teknik prosedur dasar. Selamat menonton. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Siang Mbak. Iya, siang. Silakan duduk, Mbak. Maaf telat ya, habis kejebak macet tadi soalnya. Oh, emang rumahnya di mana, Mbak? Di Raffles Hills kejebak macet di alternatif Cibubur biasa. Iya, biasa di situ emang biasanya macet banget sih. Iya. Oh iya Mbak, kenalin saya Viva yang 2 hari lalu janjian untuk konseling ketemu sama Mbak. Oh, yang hubungin saya lewat WhatsApp itu ya? Iya benar itu. Oh iya, saya lihat kayaknya muka Mbak murung sekali. Apa ada yang ingin Mbak ceritain ke saya? Iya sebenarnya mau cerita tapi agak sedikit malu kalau buat ceritanya. Tenang Mbak, nggak usah malu. Saya bakal jaga seluruh rahasia Mbak gitu, dan saya cerita ke orang lain itu juga atas izin Mbak. Jadi saya nggak bakal kok ngomong-ngomong ke siapapun itu. Tuh, Mbak mau ceritain dari awal atau mau intinya aja atau bagaimana? Kayaknya dari awal, tapi kayak intinya dulu mungkin ya. Awalnya jadi gini, saya pernah ngelakuin self harm dan sampai sekarang tuh kayak ngerasa takut buat kedepannya, takut di luar kendali lagi dan tiba-tiba takut ngelakuin hal itu lagi gitu, hal seperti itu lagi. Memang sudah berapa kali Mbak melakukan self harm? 2 kali, udah pernah 2 kali. Mbak yang paling parah itu ngelakuin apa? Cutting, sempat melukain diri sendiri, melukain tangan. Kalau boleh saya tahu itu gara-gara apa sih Mbak kok sampai ngambil tindakan self harm itu? Kan itu kan bahaya banget gitu kan buat diri sendiri itu. Kenapa sampai Mbak ngambil tindakan yang seperti itu? Awalnya gini, sebenarnya pertama itu gara-gara mungkin tekanan ya, tekanan iya, batin. pasti. Iya, pertama dulu jadi gini, punya sahabat yang benar-benar deket banget, benar-benar kayak kita selalu berdua, kemana-mana selalu berdua, sampai kayak suatu ketika dikecewain gitu, Dihianatin sampai, gitu iya, ya? dihianatin lebih tepatnya. Dihianatin, terus diri sendiri kita ini tahu gitu kalau ternyata tuh dia mengkhianatin kita, padahal dari awal emang saya sendiri pernah sering bahkan ngerasa nggak cocok sama dia, cuman sebisa mungkin saya tutupi supaya kayak ya udah baik-baik aja, padahal pola pikir kita sering beda, terus pendapat kita sering beda, sering banget bertentangan. Sampai ternyata dia sendiri itu nggak bisa ngelakuin kayak yang saya lakuin, ternyata dia sendiri malah justru yang mengkhianati saya sendiri gitu. Sampai tekanan batin, nggak bisa mikir apa-apa, terpuruk, sampai tiba-tiba ya udah ngelakuin hal kayak gitu dan nggak ngerasa sakit apapun gitu. Jadi nggak ada rasa apa-apa ya Nggak ada pas rasa Mbak apa-apa. nge-cutting? Iya, justru malah kayak lega gitu. Dan baru ngerasa nyeselnya pas udah hari-hari setelahnya, Kenapa kayak ngelakuin hal kenapa itu? ngelakuin hal itu gitu. Kalau boleh saya tahu, sahabat Mbak tuh wanita atau Ya laki-laki? sama-sama wanita. Udah berapa lama Mbak ngelakuin hal yang cutting itu, kira-kira udah berapa lama? Oh sebenarnya kayak sekitar sebenarnya cuma 2 kali, tapi kayak dilakuinnya 2 tahun lalu dan jaraknya berjauhan. Gitu. Jadi sebenarnya takut aja, takut tiba-tiba nggak terkendali terus ngelakuin hal itu lagi gitu. Tapi di pikiran Mbak masih ada nggak sih hal yang Mbak pengen ngelakuin self harm lagi, atau ada tekanan-tekanan lagi yang ingin Mbak ngelakuin tindakan self harm lagi itu? Sering kayak gitu, sering dapat musibah yang bikin kayak terpuruk dan kayak mikirnya kayak itu jalan satu-satunya buat melampiasin, selalu mikirnya kayak gitu tuh, makanya sampai sekarang saya takut. Tapi Mbak ini sama sahabatnya itu sampai sekarang masih baik-baik saja, atau Mbak musuhan, atau Mbak bagaimana? Apa emang udah nggak kabar-kabaran lagi? Sempet musuhan, sempet nggak kabar-kabaran waktu itu, cuman kalau sekarang mungkin udah bisa memaafkan ya, jadi udah mulai biasa aja, cuman kayak milih buat kayak ya udah nggak usah terlalu dekat gitu, supaya nggak dikhianatin lagi. Nah, tapi kalau ketemu dia itu masih ada nggak sih perasaan untuk
kayak masih ada rasa dendam tersendiri nggak sih di dalam diri Mbak itu? Lebih tepatnya ngerasa tiba-tiba kayak sakit sendiri aja, kayak keinget keulang masa-masa kayak gitu, masa-masa saya terpuruk karena dia gitu. Terakhir kali Mbak ketemu sahabat Mbak itu kapan? Kayaknya beberapa bulan yang lalu, kurang lebih ya beberapa bulan yang lalu. Gitu. Mbak pernah nggak sih cerita tentang masalah Mbak itu ke orang yang Mbak percaya, atau ke konselor, atau ke psikologi gitu? Enggak, baru pertama kali ini. Baru pertama kali ini. Karena apalagi sama orang terdekat ya, nggak berani. Pasti semua orang bakal mikirnya kayak, ngapain sih yang ngelakuin itu, nggak berguna banget gini-gini. Tapi sebenarnya pas ngelakuin itu juga di luar kendali sendiri gitu. Nggak tahu kayak apa-apa. iya, nggak tahu apa-apa, dan mau cerita tuh supaya dibikin kayak jangan kayak gitu lagi, tapi kayak selalu disalah-salahin gitu. Malah justru kalau cerita pasti kayak disalah-salahin kayak gitu. Iya, saya tahu perasaan Mbak gimana. Iya, kayak gitu. Pada saat Mbak ngelakuin self harm itu, nah itu tuh orang tua atau orang lain itu ada yang tahu nggak sih Mbak sempat ngelakuin tindakan seperti itu? Nggak ada yang tahu sama sekali, karena pertama nih, saya ngelakuin itu sendirian udah pasti di dalam kamar, dan itu udah malam. Jadi nggak ada orang sama sekali, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya saya udah dari sore kayak udah bener-bener kayak nggak tahu harus ngapain, kayak ngerasa kayak udah pokoknya pikiran udah kemana-mana, sampai kayak mikir atau itu jalannya ya supaya tenang gitu, ngerasa tenang, rasa nggak terbebani lagi gitu kan. Sampai kayak saya nyiapin plester buat nutupin. Jadi pas abis ngelakuin itu, sampai besok paginya pas mau aktivitas lagi, saya pakein dulu plester gitu. Pas kalau ditanya ya saya nggak jawab kayak gitu, saya pasti kayak habis kena ini gitu. Alasan Iya, gitu. mencari alasan. Oh iya, tadi kan Mbak bilang nih kejadian paling parah itu sampai cutting gitu ya, sampai menyelet kulit Mbak sendiri. Nah, kalau kejadian satu lagi nih, Mbak bilang tadi ada 2 kejadian gitu kan. Kejadian paling parah itu cutting. Nah, kejadian kedua itu apa? Atau mungkin ini kejadian yang kedua atau iya nih, kejadian pertama itu kejadian yang pertama waktu itu sempat ada masalah sampai ngerasa pusing, tapi pusing yang benar-benar pusing sampai kayak udah berobat ke dokter klinik, cuman kayak minum obat itu nggak mempan sama sekali, karena karena memang lagi ngerasa pusing karena ada pikiran gitu yang bikin terbebani gitu, sampai kayak kepala pusing, gak tahu lagi gitu ya, kayak malam-malam sampai nyoba buat kayak benturin kepala ke tembok gitu, kayak sampai ngelakuin hal itu yang pertama kayak gitu. Mungkin kayak ya udah, tapi tiba-tiba kayak yang saya bilang tadi, yang paling parah itu yang cutting, kayak tapi selangnya lama gitu, nggak langsung. Makanya saya kesini karena takut gitu, yang saya bilang tadi itu, takut untuk kejadian lagi. Oh ya gitu ya. Kalau saran saya nih ya Mbak ya, mungkin gini ya, Mbak nggak apa-apa ngelakuin itu karena emang itu juga kejadiannya sudah beberapa tahun lalu ya, dan jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Kalau saran saya nih ya, kalau misalnya Mbak ada masalah gitu, jangan sampai ngambil tindakan self harm itu gitu, sampai nyakitin diri Mbak sendiri. Ya mungkin memang Mbak ngerasa puas gitu kan, tapi Mbak itu sebenarnya puas di situ tuh puas dalam jangka pendek gitu. Setelah melakukan itu pasti Mbak nyesel kan? Iya gitu, karena di situ emang setelah ngelakuin Mbak nyakitin diri sendiri, seakan-akan diri Mbak tuh kayak nggak berharga gitu kan, seakan-akan diri Mbak tuh kayak nggak ada yang peduli sama Mbak gitu, nggak ada yang bener-bener kayak sahabat tadi, berarti itu sahabat palsu gitu kan, gitu ya. Dari kejadian itu Mbak bisa bersyukur sebenarnya kepada Allah gitu kan, Mbak ditunjukin mana temen yang benar-benar temen, mana itu temen yang ternyata hianat kayak gitu kan. Nah saran saya nih, kalau misalnya Mbak ada masalah, lebih baik Mbak ceritain nih dari awal masalahnya. Jangan Mbak dari tadi tekanan batin gitu kan, karena berbeda pola pikir gitu. Jangan Mbak tahan-tahan sendiri gitu, apalagi sampai ngelakuin itu gitu. Lebih baik Mbak ceritain ke orang yang percaya, misalnya orang tua Mbak gitu, atau memang
ada sahabat mbak, mungkin kalau mbak punya pasangan bisa ke pasangan mbak, itu nggak apa. Terus juga jangan lupa mbak minta tunjuk kepada sang pencipta gitu kan, gimana jalan baiknya. Nah mbak juga bisa seperti olahraga gitu, atau melampiaskan ke hal-hal yang positif gitu kan gitu. Jangan sampai mbak di rumah sendirian, apalagi di rumah mbak itu ada barang-barang atau benda tajam gitu, dan di situ bisa bikin mbak mancing, ah udahlah ngelakuin ini aja, udah ah nggak apa-apa, orang nggak ada yang tahu gitu. Memang itu puas gitu, dan saya sendiri juga pernah ngerasain gitu, namanya dihianatin sama teman-teman saya gitu, kelompok saya, ya mungkin emang itu saya anggap seperti teman dekat, teman baik gitu kan waktu saya kuliah, tapi ternyata di belakang mereka kayak seakan-akan nggak butuh saya juga pernah gitu ngelakuin kayak gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak sampai ke tindakan self harm ya gitu, karena saya emang mikir-mikir, karena saya nggak berani gitu ngelakuin buat gitu. Ya jadi seperti itu juga bisa membantu untuk mengurangi self harm itu, yang tadi saya katakan bisa mungkin ke hobi mbak gitu. Hobi mbak apa nih misalnya? Apa ya? Nonton. Iya bisa jadi. Ya bisa juga mbak nonton gitu, misalnya mbak keep time sama diri sendiri gitu, mbak lampiasin aja buat nonton apa gitu yang emang hal yang bikin mbak seneng lah, ibarat kata gitu. Nggak apa-apa dia begitu, yang penting mbak jangan sampai benar-benar tekanan di mbak semua tuh, jangan gitu. Jangan sampai mbak ngerasa diri saya udah nggak ada berharganya lagi gitu. Kayak gitu sih kalau menurut saya gitu ya. Cuman gimana ya, sempat ngerasa trauma juga dan takut buat punya teman dekat lagi. Terus itu kayak gimana ya sekarang sih? Sekarang itu masih kayak gitu, masih ada trauma. Apa Sekarang udah berkurang, tapi ini kayak lebih milih dan kayak menjaga jarak. Kalau dulu kan kayak buat dekat sama orang lain tuh kayak ya udah ayo kita dekat gitu. Cuman kalau sekarang jadi kayak lebih tertutup gitu, jadi untuk deket ya enggak dulu deh kayak gitu. Iya, nggak apa-apa mbak membentengi untuk teman-teman mbak itu nggak apa-apa. Karena ngerasa takut kejadian yang lalu keulang lagi, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu juga buat jaga-jaga buat diri mbak sendiri gitu ya. Mungkin berteman boleh saja, tapi biasa-biasa aja gitu. Jangan sampai percaya yang seperti dulu gitu kan, karena sifat orang nggak ada yang tahu gitu. Tapi kalau boleh saya tahu, waktu mbak tahu beda pola pikir itu tuh pas udah lama mbak sadar apa dari awal? Sebenarnya kayak di tengah-tengah itu udah ngerasa banget kayak kayak pemikiran kita beda banget nih, kayak bertolak belakang. Cuman kayak sebisa mungkin ditutupin gitu, kayak ya udahlah nggak usah diperpanjang, nggak apa-apa, yang penting ngalah aja gitu, selalu kayak gitu. Cuman ya nggak tahu, kayak tiba-tiba dihianatin sampai yang kayak gitu. Masalahnya juga kayak semua hal yang saya lakuin, kayak aib saya pun juga udah saya kasih tahu ke dia gitu, sampai dia tuh tahu semua tentang saya, sampai aib saya, sampai kayak istilahnya kayak saya udah percaya dia banget gitu untuk nyimpen semuanya. Tiba-tiba dia kayak mengkhianati saya gitu. Kayak ya udah tiba-tiba orang lain tahu gitu, gini gitu. Mbak tahu itu dari mana? Mbak tahu kalau dia ceritain aib itu dari mana? Teman saya sendiri, teman dia, teman saya juga gitu. Dia cerita ke saya gitu. Iya, kalau mungkin kayak gitu emang ya sakit banget gitu, namanya orang yang udah dipercaya tapi dia malah hianatin gitu. Oh iya mbak, setelah mbak cerita tadi nih, di pikiran mbak ada nggak sih rasa udah agak lega gitu setelah cerita ke saya? Ada, makasih banyak sebelumnya nih ya. Jadi saya benar-benar ngerasa sekarang udah lega gitu, kayak ya semoga aja sih nggak keulang lagi ya. Saya juga berharap nggak akan keulang lagi gitu. Ya mungkin kalau saran saya nih mbak bisa nih, kalau misalnya ada nih hal-hal pengen ngelakuin salah lagi, mbak coba mbak lebih mengontrol diri, atau mungkin mbak bisa ikut kajian-kajian mungkin ya kan, supaya mbak tenang gitu. Atau mbak juga bisa nih hubungin saya, entah itu via WhatsApp, atau memang kalau mbak ingin hadir silakan hadir. Kalau emang mbak berhalangan, mungkin mbak juga bisa via WhatsApp gitu, ngechat saya via WhatsApp gitu.
Ya udah Mbak, segini aja. Makasih banyak udah dengerin cerita saya yang panjang lebar ini. Iya, nggak apa-apa kok. Alhamdulillah juga udah ngerasa lebih lega sekarang. Semoga juga bisa saran-sarannya bisa saya terapin dan berulang kembali lagi gitu. Iya, saya juga merasa senang gitu ya kalau sampai klien saya itu merasa kalau emang udah agak lega, alhamdulillah berarti saran saya udah masuk gitu kan di ini Mbak. Saya juga berharap semoga jangan sampai gitu keulang lagi kejadian seperti itu, karena itu emang pasti ngerugiin diri Mbak gitu kan. Oh ya, kalau misalnya Mbak mau datang kesini lagi nanti nggak apa-apa kok, datang aja, jangan sampai Mbak sungkan untuk datang lagi gitu. Iya, baik, makasih banyak ya Mbak. Iya. Saya ada acara kebetulan, jadi gitu. duluan ya, makasih iya. banyak ya. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya, waalaikumsalam. Nah, tadi merupakan proses konseling yang telah saya praktekkan dengan rekan saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.